حسبي الله عند الصراط حسبي الله عند الصراط حسبي الله لا إله إلا هو حسبي الله لا إله عليه إلا هو توكلت عليه توكلت إليه أنيب. وإليه أنيب. Jadi keutamaan zikir ini kalau dibaca, insya Allah Allah akan menolong dalam hidupnya 5 perkara di dunia, 5 perkara di akhirat. Yang kemarin sudah saya terangkan. Di antaranya hasbi Allah indal maut. Ya Allah, tolonglah saya ketika akan meninggal. Sebab meninggal itu tidak ada orang tahu. Sehat pagi sore pulang, ya, ketemu asar maghrib sudah diumumkan. Kamin sahihin mata min ghairi ilmu. Berapa banyak orang yang sehat mati tanpa didahului dengan sakit. Makanya kita minta ketika datang kematian, Allah itu nolong sama kita. Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'ana. Kalau Allah menghendaki baik pada seorang hamba, maka Allah itu akan menggerakkan anggota badan hamba itu. Kaifa yasta'inu ya Rasulullah? Bagaimana Allah mengerjakan atau melakukan kepada seorang hamba akan kebaikan? Nabi katakan, yaitu Allah ketika akan mencabut seseorang, orang itu digerakkan oleh Allah untuk berbuat baik. Ya, biasanya ya wis mungkin meninggalnya habis asar, biasanya habis asar nyantai-nyantai. Tapi ini tidak digerakkan oleh Allah untuk ibadah, zikir, mungkin baca Quran, jaga wudhu. Mungkin kita dengar dulu ada di Lojanan itu yang meninggal sujud imamnya, ya, itu anaknya katanya biasanya itu tidak mau kalau suruh ngantarkan ke masjid. Alasannya banyak. Dan memang rumahnya tidak satu, tidak serumah. Tapi kalau biasanya tolong aku diantar ke masjid, Bang. Ini tidak dilalak, bapaknya sudah seminggu tidak ke masjid, tahu-tahu datang. Nah ini kan ngantar dari rumah untuk datang ke rumah bapaknya, ini pertolongan Allah, digerakkan hatinya datangin rumah orang tuanya. Biasanya kalau diajak itu alasan kerjaan. Ini tidak suruh ngantarkan ke masjid, diantarkan. Padahal bapaknya memang seminggu sudah tidak enak badan. Hari itu disehatkan oleh Allah, yang tadinya lemes kepingin ke masjid. Nah, ngimamin, waktu sujud meninggal. Ada orang itu yang dikasih kekuatan ketika di akhir-akhir umur. Ya, makanya ya apa sih orang itu biasanya meninggal itu? Nabi katakan, yamutul mar'u ala ma'asaleh. Orang itu meninggal sesuai kebiasaannya. Makanya sampean kadang-kadang ngomong, aku kalau bisa meninggal ndak nyusahin orang. Ada orang ngomong gitu. Setiap ngomong aku ndak kepingin nyusahin keluarga. Memang enak orangnya ndak pakai sakit, tahu-tahu meninggal. Ya, ada juga yang ngomong, aku kalau meninggal nanti dirawat sama perawat. Memang di rumah sakit, akhirnya terus lama di rumah sakit. Sayyidah Nafisah ini gurunya Imam Syafi'i, tapi seorang perempuan. Sayyidah Nafisah ini gurunya Imam Syafi'i, dan beliau seorang wanita, nih wanita tapi gurunya Imam Syafi'i. Tapi beliau Sayyidah Nafi, namanya Sayyidah. Sayyidah berarti keturunan Rasulullah.
Itu Imam Syafi'i kalau sakit, lagi tidak enak badan, parah gitu, beliau minta air, ngirimkan muridnya untuk ngasih minum kepada membawa air datang ke rumahnya Sayyidah Nafisah. Didoakan sama Sayyidah Nafisah, moga-moga safahullah, moga-moga Allah cepat kasih sembuh. Sembuh, memang doanya mustajab Sayyidah Nafisah ini. Nanti kalau lama tidak enak badan, lagi sakit, Imam Syafi'i itu punya wasir, ya, punya wasir. Jadi nanti datangin Sayyidah Nafisah, doain sembuh. Setiap dapat air, beliau tanya apa yang diucapkan oleh Sayyidah Nafisah. Semoga sampean sembuh, katanya. Oh, alhamdulillah sembuh. Nanti lama lagi minta air, ya apa kata saya? Setiap ucapannya ditanya apa yang diucapkannya. Ternyata terakhir minta air, ucapannya tidak biasanya. Sayyidah mengatakan inilah air yang terakhir yang diminum oleh Sayyidah Syafi'i. Sayyidah Imam Syafi'i, artinya ini minuman terakhir. Tidak lama lagi Imam Syafi'i itu akan meninggal. Apa kelebihan Sayyidah Nafisah? Sayyidah Nafisah dalam kitab Tabaqatul Kubra. Tabaqatul Kubra itu satu buku segini, isinya wali-wali semuanya. Ya Syekh Abdul Qadir, ya para habaib itu wali-wali itu termaktub dalam kitab namanya Kutub. Dan Sayyidah Nafisah itu 4 orang yang masuk, termasuk Robi'atul Adawiyah, Sayyidah Nafisah, ya. Ini Sayyidah Nafisah itu punya kelebihan, dia itu ndak sholat malam kecuali melayani suaminya dulu. Wah, enak punya istri kayak gini, Pak, ya. Setiap malam nawarin suaminya, Mas, malam ini sampean hajat ndak sama saya? Untuk hubungan suami istri itu. Saya tanya, sama selama rumah tangga pernah ditawarin ndak, Pak? Jujur lah, Bu, ya. Pernah nawarin, Bu? Enggak, lu enggak kenceng betul ya. Padahal beda pahalanya menawarin dengan diminta. Nah, enggak sama pahalanya. Sebab kalau nawarin itu ridho. Kalau diminta itu belum tentu ridho, terpaksa kadang. Kalau ridho, Masya Allah, setiap malam nawarin baik. Setiap suaminya jadi imam di masjid itu, kalau enggak saya Sayyid Ismail namanya suaminya itu, ya, itu beliau selesai sholat ke rumah, mandi, keramas, bersolek, watal basulibasatal arus. Dia bersolek seperti soleknya seorang kemanten. Orang sudah turunan Rasulullah, syarifah, ya bayangan kita ndak bisa bayangkan sudah cantiknya ya apa. Orang masih dekat dengan zaman Rasulullah itu, Sayyidah Nafisah itu, terus ndak pernah keluar rumah. Makanya Imam Syafi'i waktu meninggal, Imam Syafi'i ngomong, tolong aku jenazahku lewatkan ke rumah Sayyidah Nafisah supaya aku dapat doa dia. Jadi begitu lewat jenazahnya, pas ini rumahnya, Imam Syafi'i diberhentikan di depan rumahnya, didoakan sama gurunya ini Sayyidah Nafisah. Didoakan, selesai baru lewat. Imam Syafi'i loh, padahal Imam Syafi'i ini orang yang insya Allah kalau masuk surga tanpa dihisab. Ibnul Mujahid mimpi sama Rasulullah. Mimpi sama Rasulullah, ya Rasulullah, halla anta dua ibna ammika ayyadkhulal jannata bighairi hisab. Ibnul Mujahid, Abdullah bin Mujahid mimpi Rasulullah, wahai Nabi, alangkah bagusnya seandainya sampean mendoakan anak paman sampean, yaitu Imam Syafi'i. Sebab Imam Syafi'i itu ibunya jalurnya kepada Nabi Muhammad. Dari Sayyidina Al-Husain, ibunya sambung kepada Nabi Muhammad. Kalau bapaknya enggak, sambung kepada datuknya Nabi Muhammad. Jadi agak naik gitu, nasabnya itu di atas. Makanya ibna ammika, ya, ibna ammika. Oh iya, tak doakan, kata Nabi, Imam Syafi'i itu masuk surga tanpa dihisab. Sebab apa ya Rasulullah? Bi annahu yusalli alaih, karena dia bersolawat kepadaku. Yang tidak selawat itu tidak pernah dibaca orang lain. Selawatnya Imam Syafi'i.
Itu Allahumma sholli ala sayyidina adadama kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin adadama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Itu selawatnya Imam Syafi'i. Ya Allah, aku berselawat kepada Nabi Muhammad sehitungan orang-orang yang ingat kepadamu dan sehitungan orang-orang yang tidak ingat kepadamu. Ya berarti semua makhluknya Allah. Kan ada orang kafir, tapi masuk hitungan. Aku membaca selawat sehitungan mereka juga. Berapa jumlah yang kau ciptakan, sehitunganlah aku itu berselawat kepadamu ya Allah. Nah itu selawatnya Imam Syafi'i. Makanya di dalam tahlilan kadang dibaca. Nggih. Nah itu Imam Syafi'i. Jadi Sayyidah Nafisah ini beliau tidak sholat malam kecuali menawarkan dulu kepada suaminya. Kalau sudah dilayanin suaminya, ya selesai, beliau wudhu lagi, bersih lagi, datangin suaminya lagi. Mas, nambah ndak kira-kira? Nah, itu kadang ditawarin aja ndak, apalagi nambah ya. Ini ditawarin. Kalau suaminya bilang sudah aku letih atau malam ini aku libur, itu Sayyidah Nafisah sholat malam semalam suntuk, dzikir sama Allah itu semalam suntuk, karena haknya suami sudah. Makanya kalau seorang istri sholat tanpa izin suami, umpamanya suaminya minta malam ini, Mas, jadi sini aku mau minta hubungan suami istri, terus istrinya nolak, terus sholat malam, itu tidak dapat pahala tuh. La'anat hal malaika hatta tusbih, malaikat melaknat dia sampai waktu subuh. Atau ayardo, atau sampai suaminya ridho. Sayyidah Nafisah Siti Fatimah aja dimarahin sama Rasulullah. Pada hari satu nangis, kenapa kau dengan saya dengan Sayyidina Ali bertengkar? Pulang kamu. Kamu aku tidak akan kecuali engkau membuat ridho suamimu. Dimarahin juga. Namanya rumah tangga, Pak. Ya, mesti ada namanya bahtera rumah tangga. Ada selisih itu ada. Rasulullah aja juga ada. Sayyidah Aisyah itu kadang cemburu kok. Ya, namanya rumah tangga. Justru cemburu itu ada tanda cinta. Jadi kehebatan Sayyidah Nafisah. Terus kehebatan Sayyidah Nafisah itu seumur hidup tidak pernah batal wudhu. Nah, kalau tidur sama suami kan batal. Beda lagi, Pak. Tidur sama suami batal wudhu, tapi batal membawa pahala. Kau pegang tangan istrimu tidur ini, ya istri tidur, dipegang sama suaminya tidur gini jempolnya, dipegang gini dong. Atau tangannya pas lagi tidur terus tangan suami itu nempel gini. Nah, gini. Kataballahu lahu asro hasanat, ditulis oleh Allah 10 kebaikan. Nempel tok gini lo tangannya, tek dipegang. Lu tanyakan sama ibu-ibu, kalau tangan suami megang tangan ibu-ibu ya Bu ya, saya tanya marem ndak hatinya Bu? Tangan suami lagi tidur terus tangan suami dipegang suami gini. Tanyakan sama ibu, seneng hatinya dipegang suami, ayem, apalagi terus dicium keningnya, kayak melayang-layang ke bulan gitu ya. Apalagi sambil didoain, Allahumma habibha wa ahibba man yuhibbuha. Ya Allah, cintai istriku ya Allah, dan cintai orang yang mencintai istriku. Siapa? Ya ini, cintai juga sebab aku cinta sama dia. Siapa yang mencintai istriku? Ibu bapaknya, cintai juga ya Allah. Siapa yang mencintai istriku? Anak-anaknya, cintai anaknya ya Allah. Siapa yang mencintai istriku? Mertuanya, orang tua kita, cintai kedua mertuanya ya Allah. Siapa yang mencintai istriku? Saudaranya, cintai. Nah ini kalau doanya kabul, Mbak, kaplingan surga itu punya sampean. Blok A kakak,
Blok B ya kalau. Wasiqal ladzina taqau, ya, digiringlah orang-orang yang takut. Wasiqal ladzina taqau rabbahum, Tuhan kepada orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka, ilal jannati, menuju surganya Allah, zumaro, rombongan, bareng-bareng. Artinya gini Bu, kita masuk surga, anak ndak sempurna sampai masuk surga. Kayak orang bepergian, anak ketinggalan satu. Ayo coba dihitung, sudah lengkap kalau 9 tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, naik pesawat semuanya. Begitu sudah turun Jakarta, mana si anu ketinggalan satu. Ayo sampean kalau nyaman sampean pasti bingung mikirin si satu itu tadi, kenapa ndak ikut pesawat tadi, padahal sudah kayak film Home Alone ini akhirnya ketinggalan satu. Ya kalau bisa anak semuanya masuk surga, istri masuk surga, suami masuk surga, orang tua masuk surga. Nah, doa mencium siapa tadi? Istri, termasuk istri orang tua mencium anak. Anak pulang, assalamualaikum, salam, cium tangan, sambil cium keningnya. Allah, kalau laki-laki, Allahumma habibhu wa ahibba man yuhibbuh. Kalau laki perempuan, Allahumma habibha wa ahibba man yuhibbuha. Sebab Nabi setiap masuk rumah beliau mencium cucu-cucunya dan istrinya. Allahumma inni uhibbu fa ahibbah. Ya Allah, aku cinta sama Hasan, cintai dia. Allahumma inni uhibbu fa ahibbah. Aku cinta sama Husain, cintai dia. Kalau Nabi mencium Sayyidina Hasan, kalau sudah cium kening, Nabi mencium mulutnya. Kalau Nabi mencium Sayyidina Hasan, kalau Hasan cium kening, cium mulut. Kalau Sayyidina Husain, Nabi cium kening, cium lehernya. Anak cerdas, didoain Rasulullah. Tanya, mak, apa kata Sayyidina Fatimah? Kenapa nih kakek kalau cium aku nah kening, habis itu mulut? Karena Husain juga gitu. Mak, kalau kakak kan dicium mulut, aku dicium leher kak, mak. Ditanyakan sama Rasul Fatimah, Sayyidah Fatimah kepada Rasulullah, Abah, cucu kita itu nah anakku menanyakan kenapa pian mencium kening kemudian mencium mulut. Kemudian Husain pun mengatakan mencium kening dan leher. Nabi langsung nangis Rasulullah. Begitu nangis, Sayyidah Fatimah pun menangis. Belum jawab udah nangis Nabi. Kenapa wahai ayah? Ayah Fatimah, cucuku Hasan itu nanti meninggal diracun oleh istrinya. Istrinya Sayyidina Husain dalam kitab Ihya Ulumuddin itu sekitar 600. Sayyidina Hasan kadang dinikahi tok, tidak diapa-apakan, pagi dinikahin, siang dicerai, belum disentuh, belum diapa, ini namanya khairul adat. Tapi dibangunkan rumah, kasih uang, kasih rumah, tidak diapa-apakan, nyeleneh memang. Makanya Sayyidina Ali mengatakan, jangan kau nikahkan putrimu dengan Hasan, sampai gitu. Saking banyaknya kawin itu. Ada namanya sahabat namanya Abdurrahman. Ketika anaknya dilamar sama Sayyidina Hasan, ditolak. Wahai Hasan, bukannya aku tidak mau putriku kau nikahin. Tapi gini, kalau engkau mencerai putriku, aku sakit hati nanti sama sampean. Kalau sampean menikahi putriku, tolong jangan dicerai. Apa jawab Hasan? Aku tidak mau menikahi seseorang yang mengalungkan sesuatu di leherku. Artinya pakai syarat. Enggak. Tapi apa yang terjadi setelah Imam Hasan tidak menikahi dia? Abdurrahman ini hidupnya banyak masalah, banyak ujian yang datang bertubi-tubi. Padahal gitu toh, tidak mau ya sudah gitu. Tapi setelah itu hidupnya penuh problem, penuh masalah.
Dan kenapa? Dan memang Sayyidina Hasan meninggalnya diracun oleh istrinya sendiri. Kenapa kok diracun? Sebab istrinya terpukau dengan jabatan. Ada seorang raja mengatakan, kalau kau bisa bunuh suamimu, kau kupersunting jadi istri. Nah, karena dunia. Kemudian Sayyidina Husain peristiwa Karbala, lehernya itu. Nabi tahu sebelum kejadian, udah dikasih tahu oleh Allah. Ya, sudah diberitahu oleh Allah. Ini yang membunuh, bahkan yang membunuh Nabi tahu. Nah ini. Jadi Sayyidah Nafisah ini kelebihannya, ya, dia menjaga wudhu terus, menjaga wudhu. Sehingga ketika ada orang tanya, ibu-ibu, Sayyidah Nafisah aku lihat sampai Nina seumur hidup menjaga wudhu, menjaga wudhu. Dikit-dikit batal wudhu, kentut wudhu, ya, kentut wudhu, kencing wudhu. Saya tidak pernah keluar kamar mandi kecuali punya air wudhu. Apa jawaban Sayyidah Nafisah? Nah ini Bu, diperhatikan. Aku ingin meninggal dalam kondisi memiliki air wudhu. Biasanya dari omongan orang itu terjadi. Ada saya punya kiai di Jawa, di Bangil, itu orangnya hidupnya susah, orangnya miskin, tapi ngaji Quran, ngaji kitab itu, ngaji kiai biasa, bukan kiai tenar apa namanya ceramah gitu, enggak. Beliau cuma baca kitab orang-orang kampung, ngajinya gitu. Enggak punya orangnya ya wis pokoknya cukup. Aku kepingin meninggal di hari Selasa. Sampai lihat buka YouTube-nya. Aku kepingin meninggal di hari Selasa, meninggalnya dikuburkan dengan Sayyidah Khadijah. Itu omongan beliau. Kalau ada habaib datang, beliau mesti menyenandungkan tentang Sayyidah Khadijah. Ya, tentang Sayyidah Khadijah. Yang dibacakan syairnya biasa oleh Buya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Sa'duna fi dunya, itu Bang, sa'duna itu ya. Kepingin, ternyata terbukti meninggal sehat umur 96, tahu-tahu takdirnya bisa berangkat haji, sehat, tidak sakit. Kalau sakit tidak bisa berangkat. Bahkan ketika mau meninggal masih sempat. Hari ini meninggal, malamnya itu ke tempatnya Habib Ahmad bin Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Katanya Abuya Ahmad, anaknya Said Maliki, idza aradtum, kalau engkau kepingin antara min ahlil jannah fandur hadar rajul, katanya. Kalau kau kepingin melihat orang ahli surga, ngelihat tuh kiai ini loh, katanya. Langsung nangis itu Mbah Maimun itu. Dikatakan kalau engkau ingin melihat orang ahli surga, lihat orang ini, katanya. Said Ahmad mengatakan seperti itu, nangis Mbah Maimun, ngerangkul kepada Said Ahmad. Begitu pulang dari Said Ahmad, beliau langsung masuk rumah sakit. Besoknya meninggal. Mbah, sampai kapan sampai di hotel ini, kata Habib, kata Mbah Maimun, sampai tanggal 6 Dzulhijjah, hari Selasa. Yang nanya ini Gus dari Jogja. Mbah, jenengan teng mriki sampai kapan, Mbah? Oh, aku sampai Selasa tanggal 6. Pikirannya ini belum haji kok sudah pindah nang di, pindah kemana? Tanggal 6 masih 9 wukuf di Arafah. Ternyata di hari itu beliau meninggal. Nah, keinginan sampai punya cita-cita harusan. Ya Allah, aku kepingin dalam kondisi meninggal dalam kondisi sujud. Ya Allah, aku meninggal ketika membaca Al-Quran. Ya Allah, aku kepingin. Sampaikan di hati ini, pendorong sampean. Kepingin aku mati dalam kondisi sujud, maka tolong aku, kata Nabi, perbanyak kau sujud. Kepingin punya wudhu, jaga wudhu. Sebab yamutul mar'u ala ma asya'aleh wa yub'asuna minal qabri ala ma mata alaih. Orang itu dimatikan oleh Allah sesuai kebiasaannya. Sebab orang itu kalau sudah kebiasaan, sampean seneng baca Quran. Tadinya ya saya bilang tadi, idza aradallahu bi 'abdin khairan istamala, digerakkan sampean. Yang biasanya seneng baca Quran, ndak enak badan, tahu-tahu baca Quran. Seperti yang meninggal di depan
Masjid Nabawi, imamnya. Begitu istirahat selesai ngimamin, dia baca Quran. Waktu qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dikiranya mau tidur gini dok, Quran masih terbuka. Syekh di Turki itu meninggal di depan Qurannya, tertidur. Apa ngebakau Qurannya terbuka lah, masa nggak dibaca? Meninggal di depan Qurannya. Sayyidina Utsman bin Affan meninggal dalam kondisi membaca Al-Quran karena beliau yang mencatat Al-Quran. Jadi orang itu bisa sampai minta sama Allah meninggal. Nah, terus ditolong, Pak. Kepingin meninggal baca Quran, baca Quran. Seneng baca Quran. Nanti kalau mau meninggal, gitu juga disenangkan. Biasanya nyabu, mau mati nyabu dulu, overdosis. Loh, kan dengar sampean gitu itu. Ada orang minum minuman keras mati, matinya tidak 1, 10 semua di situ semua. Memang tiap malam dia gitu itu, digerakkan oleh Allah. Maka bagaimana orang mati itu berat, Pak? Makanya Nabi sampai minum, Nabi itu bersiwakan, bersiwak Nabi itu waktu meninggal. Minta kepada Sayyidah Fatimah untuk ngasih. Begitu dikasih minum, bukan minum Nabi langsung gini kan. Allahumma inna fi sakaratil maut. Ya Allah mudahkan aku. Kenapa Nabi doa seperti itu? Sebab Nabi saat itu merasakan sakit yang luar biasa. Loh sampean kok sekarang umatnya itu kok agak ringan-ringan. Loh sampean tidak tahu ceritanya. Sampean itu separuh sudah diminta oleh Rasulullah, sakitnya dicabut nyawa itu separuh sampean ini dikurangin semuanya. Ibarat 1 botol sampean tinggal 1/4 separuhnya. Nabi ketika dicabut nyawa, Nabi merasakan sakit. Asaddu min darbi alfi suyufin, orang sakaratul maut itu lebih sakit daripada dipukul-pukul di satu tempat pedang yang tajam 1000 kali. Maka sampai lihat kalau orang nazar itu dibimbing lafaz pendek itu loh, kadang tidak bisa nyaut, Pak. Allah gini dong, Allah ganti Allah gitu, sakit luar biasa. Kecuali warahmatan indal maut, ketika mau meninggal dapat rahmat, ditolong sama Allah gampang. Sebab orang mati husnul khotimah itu ada 2, Pak. Ada yang kelihatan, ada yang enggak. Gini Pak, sampai nama orang hatinya ini mengatakan Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini la ilaha illallah. Hatinya ngomong la ilaha. Sampai enggak tahu meninggal. Ya sampai anggap biasa-biasa aja meninggal gitu. Beda sampai ketika ada orang meninggal. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Blok, sekampungan cerita. Ya Allah meninggalnya baca la ilaha illallah, meninggalnya lagi sujud, meninggalnya lagi baca Quran. Terang matinya, husnul khotimah jelas. Nabi sakit, begitu sakit Nabi mengatakan, inikah sakitnya dicabut nyawa? Maka malaikat berkata, ya Rasulullah, ya Muhammad, arifkul ladzi fa'altu ma fa'altu bi ahadin qat. Aku mencabut nyawa, tidak ada yang lebih lembut melebihi aku mencabut nyawa sampean. Ininya lembut kayak gini. Iya. Kalau ini yang paling lembut, bagaimana dengan umatku yang mereka punya banyak dosa? Maka aku sampaikan kepada Allah, separuh sakitnya dicabut nyawa umatku berikan kepada saya, biar separuhnya dia yang menanggung. Nah separuh sudah diambil sampean, tinggal separuh. Ini aja tidak berani Pak, sampean ketinggalan, padahal tinggal separuh loh. Coba ada yang berani enggak minta, ya Allah sakitnya dicabut nyawa istri saya, berikan sama saya. Ada yang mau doa gitu? Hah? Nah makanya cintanya Rasulullah kepada istri sampean lebih cinta Rasulullah daripada sampean. Karena Rasulullah berani minta separuh dicabut nyawanya dia dibanding sampean. Sampean tidak berani doa kayak Rasulullah.
Cintanya Rasulullah kepada anak lebih besar daripada cintanya orang tua kepada anak. Karena orang tua pun tidak berani doa kayak Rasulullah. Ya Allah, sakitnya dicabut nyawa anakku, berikan kepada saya. Tidak ada yang berani kayak gitu. Nabi sudah buktikan cintanya, berikan kepada saya. Maka umatnya Nabi Muhammad ini kurang lebih 15 miliar. Dari mana? Ada hadisnya, sulusu yadkhulunal jannata bighairi hisab. Ada 70 ribu orang yang masing-masing 70 ribu ini membawai 70 ribu orang yang mereka masuk surga tanpa dihisab. Jadi 70 kali 70 ribu kali itu 4 miliar 900 juta. Nah kalau itu sepertiganya, berarti ada nanti sepertiga yang masuk neraka dulu sebentar baru masuk surga. Terus yang lama masuk neraka lama baru nanti masuk surga. Sepertiganya nanti. Karena dia modal cuma syahadat doang, Mbak. Mereka tidak sholat, mereka tidak, kan ada kalau orang yang tidak sholat, ada yang tidak puasa, tapi dia Islam, tetap masuk surga. Cuman antrinya panjang, Mbak. Ya. Kemudian apa pendukung orang mati husnul khotimah dibanting yang saya ceritakan kemarin? Ya Hayyul Qayyum la ilaha illa anta. Ini supaya orang itu kalau mau mati sadar, tahu, aku ini kayaknya mau meninggal ini. Jadi dia siap-siap. Sering membaca Ya Hayy. Ini ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ajarinlah aku satu amalan yang sekiranya aku mengamalkannya mati husnul khotimah. Maka Nabi tanya, sebentar, tak tanyakan sama Allah, sama malaikat Jibril. Jibril ini nanya amalan apa yang sekiranya kalau dibaca bisa mati husnul khotimah. Oh tunggu dulu Muhammad, tak tanyakan sama Allah. Nah, malaikat Jibril tanya. Setelah jawaban, malaikat Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sampaikan kepada sahabatnya. Apa kata Nabi? Siapa orang yang membaca ayat kursi dan amanar Rasul, ya, setiap selesai sholat, ya, setiap selesai sholat, tidak diragukan lagi matinya insya Allah bahwa husnul khotimah. Makanya rahasia daripada Rotibul Haddad, Habib Abdullah mengatakan tidaklah ada orang yang melazimkan membaca Rotibul Haddad kecuali Allah akan ngasih rezeki kepada orang itu meninggalnya husnul khotimah. Kenapa? Di situ ada ayat kursi, di situ ada amanar Rasul. Nah, itu terus ada lagi ya dzal jalali wal ikram amidna ala dinil Islam. Yang penting Mbak, satu, jangan tinggalkan baca raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasulah, walaupun 3 kali, pagi ini, sore, pagi, sore. Termasuk itu nanti jawaban nanti di dalam kubur. Okay. Insya Allah nanti nerangkan tentang pertanyaan di dalam kubur, yang itu nanti yang di dalam zikir itu saya terangkan sampai semuanya, termasuk amalan-amalan apa yang supaya bisa menyelamatkan. Ya, Insya Allah nanti saya terangkan. Selesai nerangkan doa ini baru ngaji kitab, supaya sampean wiritan itu ya, yang saya bagikan ini, okay, dibaca setiap pengajian. Jadi kalau pengajian dibawa, yang tidak hafal biar ngelihat, okay. Saya kira cukup itu. Dan itu zikir yang atas adalah zikir supaya mati husnul khotimah. Zikir subutul iman yang depan atas itu, ya. Semuanya moga-moga diberikan husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah
المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بلسان لا إله إلا الله كل يوم وفيسان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم اللسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين آمين يا اللهم صل على سيدنا تغفر به الذنوب وتصلح به القلوب وتنطلق به العشوب وتلين به الصعوب وآله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأولادنا يا رب العالمين اللهم اختم لنا حسن الخاتمة عند أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta ridhonya dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.